wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta subscriber channel YouTube SMK Akhir 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kita di SMK Mengaji yang dipersembahkan oleh SMK Akhir 2. Para pecinta subscriber channel YouTube SMK Akhir 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini adalah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Sebelum kita membahas apa itu Lailatul Qadar, kapan turunnya Lailatul Qadar, sedikit kita membahas asbabun nuzul surah Al-Qadar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya, tafsir Imam At-Tabari, dijelaskan di antara sabab-musabab turunnya surah Al-Qadar ini adalah di antaranya riwayat di dalam tafsir dijelaskan ketika Nabi SAW bercerita kepada para sahabat, ada umat Bani Israel yang memang setiap harinya memegang senjata, memegang tegak, memegang pedang, dan selalu berjihad fi sabilillah setiap hari selama 80 tahun. Subhanallah. Kemudian di riwayat lain ada Nabi Bani Israel yang bernama Syamsun, bahwasanya dia tidak memakai senjata dan tidak berpakaian, tidak memakai baju maksudnya, dan dia setiap hari berperang di jalan Allah membunuh kaum kafirin selama 80 tahun. Kemudian sahabat takjub, sahabat begitu terheran-heran, wahai Rasul. Akhirnya berkata para sahabat, seandainya umur kami panjang sampai 80 tahun, subhanallah, begitu enaknya untuk beribadah. 80 tahun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah surah Al-Qadar ini. Di riwayat lain juga dijelaskan di dalam tafsir-tafsir bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bercerita tentang 4 orang Bani Israel yang memang sehari-harinya selama 80 tahun beribadah, jungkang-jungking dia sholat, kemudian katakanlah mengaji, baca Al-Quran misalnya selama 80 tahun, dan tidak sedikit pun tidak pernah dia bermaksiat tarfata ain, sekedipan mata. Jadi sekedipan mata pun tidak pernah bermaksiat selama 80 tahun. Maka turunlah ayat Al-Quran ini karena takjubnya para sahabat mendengar cerita atau kisah yang Nabi SAW sampaikan. Akhirnya malaikat Jibril turun, wahai Muhammad, umatmu takjub, umatmu terheran dengan ibadah yang dilakukan oleh 4 orang yang diriwayatkan 4 orang dari Bani Israel yang disebutkan, dijelaskan di dalam tafsir nama-nama mereka. 4 orang ini ditakjubkan ceritanya oleh para sahabat. Akhirnya malaikat Jibril turun, wahai Muhammad, umatmu takjub, umatmu terheran-heran, turunlah surah Al-Qadar. Kurang lebih seperti itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar. Maka turunnya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ada lebih baik dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadar sendiri itu adalah apa? Banyak juga dari riwayat-riwayat menjelaskan bahwasanya para ulama berpendapat Lailatul Qadri huwa Lailatul Azimah. Lailatul Qadar adalah malam Al-Qadar adalah malam yang begitu besar, begitu agung, begitu hebat, begitu dahsyat pahalanya, begitu sawaban jazilan, pahala yang berlipat-lipat ganda apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Di riwayat lain para ulama kila dikatakan bahwasanya kenapa disebut malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadri hiya Lailatul Hukmi, adalah malam penghukuman. Artinya penghukuman segala semua rizkinya, rizki, ajal dan lain sebagainya ditetapkan. Lailatul Hukmi itu penetapan hukum seseorang, apakah akan panjang umur sampai tahun akan atau bagaimana. Disitulah ditentukan di malam Lailatul Qadar. Dijelaskan oleh para ulama, waqila Lailatul Diq, yaitu malam yang sempit. Sempit kenapa? Karena pada malam itu tanazzalul malaikah warruhu fiha.
yaitu turunnya malaikat dunia pada saat malam Lailatul Qadar, yang insya Allah kita semua akan mendapatinya, amin. Malaikat turun ke bumi, semua malaikat turun ke bumi hingga bumi ini sempit, maka dikatakan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu malam sempit karena saking banyaknya malaikat turun ke bumi memberikan rahmat, mencatat amal kebaikan dan lain sebagainya. Itu sedikit tentang Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kamu, hai Muhammad, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita beribadah, umur kita, ya, dijelaskan juga di dalam tafsir, di antara sebabnya turunnya Al-Qadar ini adalah umur umat Muhammad mabaina sittin wa sab'in, yaitu antara 60 dan 70. Hampir jarang umat Nabi Muhammad SAW yang hidup sampai 80 tahun. Nah, dengan adanya malam Lailatul Qadar, jika kita beribadah bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, kita seolah-olah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, begitu indahnya, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita pada satu malam, seolah-olah berpahala beribadah kita selama 83 tahun 4 bulan. Para pecinta subscriber channel YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang akan kita bahas adalah kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Dijelaskan oleh para ulama, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar berjarak antara 1 sampai 29 atau 30 Ramadan, bisa saja. Diperkecil lagi tentunya dengan dalil-dalil di pertengahan kedua nisfil akhir, yaitu malam 16 sampai malam 29 atau 30. Diperkecil lagi di malam-malam ganjil 10 terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Yang artinya, carilah malam-malam Lailatul Qadar di 10 terakhir ganjil di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu diperkecil lagi. Di antaranya di hadis sahih yang lain, kata Nabi SAW, carilah iltamisuha, carilah Lailatul Qadar di malam 21, di malam 25, di malam 29. Diperkecil lagi di malam 27, di malam 29. Diperkecil lagi di malam 29. Artinya apa? Nabi kita Muhammad SAW tidak menentukan kapan pastinya, namun supaya kita beribadah di dalam 1 bulan Ramadan full, kita beribadah, puasa, melaksanakan qiyamul lail, katakan sholat tarawih yang memang sudah maklum di masyarakat, tadarus Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian kalau hitung-hitungan sebagaimana Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau sedikit menjelaskan bagaimana pendapat ulama yang meriwayatkan, merojihkan bahwasanya malam Lailatul Qadar turun pada malam 27, yaitu dijelaskan di dalam surah Al-Qadar, kalimat Lailatul Qadar diucapkan atau diulang selama 3 kali. Maka 3 ini dikali sebanyak huruf Lailatul Qadar. Huruf Lailatul Qadri itu ada 9. Maka 9 huruf Lailatul Qadar dikali 3, karena Lailatul Qadri diulang sebanyak 3 kali di dalam surah Al-Qadar, maka 9 kali 3 adalah 27. Dari sinilah hitung-hitungan matematika para ulama kita mengistinbatkan hukum bahwasanya insya Allah malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Ada pula Imam Syafi'i yang merajihkan pendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Walhasil buat kita minimal sekali di 10 terakhir yang witir, yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29, kita beribadah, kita maksimalkan tadarus Al-Quran, kita sedekah dan lain sebagainya. Intinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lalai hati kita, pekerjaan kita untuk beribadah di malam-malam ganjil terakhir, di 10 terakhir ganjil bulan Ramadan, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari ibadah 83 tahun 4 bulan. Selamat berbuka puasa, semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.